Ya, baik. Terima kasih Dokter Vina sebagai moderator. Terima kasih juga teman-teman para narasumber. Terima kasih juga saya ucapkan kepada PT Sudik Pharma yang telah mengampu acara ini. Pada siang hari ini, pagi hari ini kita akan bicarakan mengenai obat yang baru ya. Ini sudah beredar di Indonesia dan ini perlu teman-teman ketahui bahwa ini obat adalah untuk diabetes ya, dan alhamdulillah akan mempermudah teman-teman yang menderita diabetes ini dalam menanggulangi gulanya ya, mengatasi gulanya, karena ini lebih mudah, disuntikkan seminggu sekali ya, sehingga ini bisa memperbaiki ya kepatuhan daripada pasien sehingga gula darahnya baik, sehingga komplikasinya juga akan turun. Obat ini dulaglutide ya. Ini mungkin disclosure saya ya, jadi dari Sudik Pharma sebagai educational ya, Sanofi, Novo Nordisk, Sante Pharma, Kalbe Pharma. Baik, ini akan dibagi dalam 3 outline ya, mengenai problem, kausa, sama solusinya gimana dari problem yang kita punya. Sekarang mengenai problem, ya kita ketahui bahwa di wilayah Western Pacific ya, meliputi Asia ya, Asia sama Australia, ini jumlah penderita diabetes itu sangat banyak ya. Tahun 2019 ada 163, 2030 197 juta, 2045 itu 212 juta ya, meningkat sekitar 31%. Ya, ini merupakan beban. Nah, yang susah itu beban kalau orang diabetes, obat diabetes jelas ya. Tapi kalau sudah timbul komplikasi, bebannya sangat besar. Cuci darah, stroke, serangan jantung, ya, amputasi, itu bebannya sangat luar biasa buat biaya pembiayaan diabetes. Ya, baik itu oleh pemerintah dan oleh si penderita sendiri. Ini 1 dari 10 orang dewasa mempunyai diabetes. Ya, jadi sekitar 10% ini. Ya, di wilayah ini. Kemudian 1 dari 3 ini dunia, 1 dari 3 yang punya diabetes itu tinggal di wilayah ini, Western Pacific ini. Ya, jadi ini yang perlu kita pikirkan. Nah, ini prevalensinya di Thailand ya 44,3 juta, ini 7% prevalensinya. Di Filipina, Malaysia ya lebih rendah, tapi Indonesia 6,3%, sekitar 10,6 juta Indonesia. Kita bisa bayangkan ya di sini berapa pembiayaannya, apalagi kalau sudah terjadi komplikasi. Kemudian di mana? Di Asia Tenggara, ini Thailand, Filipina, Malaysia, Indonesia yang tidak terdiagnosa. Jadi dia nggak tahu kalau dia diabetes, ya si pasien. Dan tiba-tiba dia masuk ke unit stroke, ICU, ICCU ya, karena diabetesnya, serangan jantung dan lain-lain. Jadi ini yang tidak diketahui ini segini. Makanya tugas kita ini sebagai dokter untuk mencari, ya, atau men-screening. Jadi kalau ada pasien gemuk, ada pasien yang usianya udah di atas 40, ada keturunan, coba dicek gulanya. Ya, mungkin akan kita dapatkan sehingga sebelum timbul komplikasi bisa kita tangani. Ya, ini populasi kematian yang berhubungan dengan diabetes ya, tahun 2019 di dunia itu sekitar 4 jutaan. Ya, di atas 4 juta. Thailand sekitar 40 ribu, ya di atas 40 ribu, Filipina bawahnya, Malaysia di bawahnya karena penduduknya juga nggak begitu banyak. Di Indonesia di atas 115 ribu. Ya, jadi cukup banyak yang meninggal karena diabetes. Nah, penderita diabetes itu risiko ke arah komplikasi kardiovaskuler, ya, itu 2-3 kali dari orang yang tidak menderita diabetes, yang risiko ke jantung. Ya, terus kematiannya sekitar 50%, kematian kardiovaskuler yang berhubungan dengan diabetes.
50%-nya. Ya. Terus prevalensi itu CVD sekitar 32%, ya. Kemudian coronary heart disease itu 21%, infark miokard 10%, stroke 7,6%. Ya, jadi cukup tinggi nih komplikasi kardiovaskulernya. Nah, ini pasien yang diabetes yang punya risiko, ya, untuk coronary heart disease sekitar 160%. IHD itu sekitar 120%, stroke hemoragik sekitar 56%, kemudian yang kardiovaskuler kematian, ya, menyebabkan kematian sekitar 130%. Ya, jadi cukup tinggi untuk risiko-risiko tersebut. Nah, selain jantung juga biasanya timbul diabetes itu ke ginjal yang berat. Ya. Itu sekitar 40% orang CKD punya diabetes, ya, timbul diabetes atau CKD. Terus kemudian pasien diabetes mempunyai mikroalbuminuri. Mikroalbuminuri merupakan gejala awal, ya. Jadi kita kalau punya pasien diabetes dicek ada mikroalbuminuri enggak, sehingga kita tahu bahwa dia sudah sudah ada kelainan ginjal belum. Kalau sudah ada mikroalbuminuri, kita harus strict, ya, menangani dan mengawasinya, jangan sampai timbul CKD yang berat, ya. Kalau sudah CKD membutuhkan biaya banyak. Kemudian ini pasien diabetes dan CKD ini sangat berkaitan erat dengan kardiovaskuler, ya. Ini end-stage renal disease, ya. Ini gagal ginjal kronis ini sekitar 80%. Itu ada diabetes, hipertensi, atau keduanya. Ya, gejala-gejala yang penting ada diabetes dan hipertensi. Kemudian prevalensi end-stage renal disease, ya, itu 10 kali lipat orang yang dengan diabetes dibandingkan dengan yang tanpa diabetes. Nah, sekarang itu tadi hambatan-hambatan kita, ya, masalah-masalah kita. Kemudian penyebabnya apa saja? Nah, penyebabnya terutama adalah komplikasi yang panjang akibat diabetes, ya. Dan kita tahu komplikasinya itu pelan-pelan. Kita nggak tahu, nggak sadar. Jadi datang tuh karena gula darah tinggi aja dia nggak tahu-tahu dia gagal ginjal, tahu-tahu serangan jantung, tahu-tahu matanya, sarafnya juga. Ya kalau udah itu paling nggak 4-5 tahun sudah ada kalau udah timbul komplikasi ke sana. Jadi diabetes, ya, untuk tipe 1 ini akibat autoimun, produksi insulinnya habis, ya, sel betanya nggak memproduksi insulin yang tipe 1, sedangkan tipe 2 itu dimulai dengan resistensi insulin, ya, yang menyebabkan disfungsi daripada sel beta. Presentasinya ya kira-kira 90-90% dari kasus diabetes presentasi daripada yang tipe 2. Jadi yang banyak, yang di sekitar kita itu tipe 2 yang banyak. Tipe 1 biasanya dari anak-anak, ya. Terus tapi sekarang cukup dewasa, untuk tipe 1 banyak yang dewasa karena insulin sudah di-cover oleh BPJS, ya. Insulin sudah di-cover sehingga mereka bisa mendapat insulin dan mereka bisa umurnya sampai dewasa, ya. Kalau dulu karena insulin sulit terjadi KAD, meninggal banyak dari kecil, ya. Kemudian diabetes itu masalahnya adalah dia meningkat, ya, timbul sepanjang waktu, tapi mulainya kapan kita nggak bisa tahu. Onsetnya kapan diabetes itu, ya. Yang datang ke kita itu biasanya sudah mulai dengan komplikasi. Ada komplikasi baru dia datang ke kita. Kita bisa dapat penderita diabetes yang baru itu kalau kita melakukan check up terus, ya. Jadi pasien di check up tiap 6 bulan, tiap setahun, ya. Biasanya perusahaan-perusahaan besar yang bos-bosnya itu direktur-direkturnya kan check up komplit hampir tiap tahun, ya, gunanya untuk mengetahui kalau memang ada penyakit kita berikan. Nah, kita dapatnya diabetes yang baru biasanya di situ, ya. Kalau yang check up yang tenaga medis, dokter aja yang di Sarjito itu sering dikasih hadiah ulang tahun adalah check up dari rumah sakit. Nah, itu aja jarang check up, ya, karena takut ketahuan katanya penyakitnya. Jadi yang tenaga medis saja susah, apalagi yang orang lain, ya, untuk check up. Sedangkan biayanya ini gratis tuh, ya, itu susah.
Nah, ini yang jadi masalah juga, ini hampir 50% orang diabetes tipe 2 itu tidak terdiagnosa. Jadi dia nggak tahu, ya. Kalau yang sudah tahu mungkin ini 50% lebih. Kemudian datang ini juga dengan komplikasi, ya, akibat kontrol yang jelek pada diabetes tipe 2, terutama dengan komplikasi yang cukup terlambat, ya, cukup berat. Kemudian jumlah penderita yang diabetes tipe 2 itu meningkat, ya, pada orang tua. Yang muda juga mulai banyak sekarang, muda-muda, ya, karena obesitas, kemudian ya kita lihat apalagi WFH, ya, makan tidur, lihat komputer, ya, bekerja dari rumah, makannya luar biasa, ya. Terus kalau beli juga minta online, ya, dikirim, ya, itu juga milih yang enak-enak, ya, sehingga risiko diabetesnya sangat tinggi sekali. Nah, penyebabnya ini banyak, ya, yang menyebabkan timbulnya diabetes, ya. Itu terutama risiko ini ada riwayat pada keluarga, ya, orang tua. Kemudian ya ini kerjanya hanya nonton saja, tidak olahraga, tidak bekerja fisik, ya. Apalagi sekarang ini era apa namanya, pandemi. Kemudian makanan yang tidak sehat, terus juga overweight, ya, badan yang besar, yang gemuk. Nah, terus usia juga di atas 45 tahun, adanya PCOS atau NAFL, ya, non-alcoholic fatty liver disease, ya. Kemudian ada gestasional diabetes, ya, yang bukan diabetes. Kemudian HDL di bawah 35, ya, kalau ini triglycerid di atas 250. Ini bisa menyebabkan risiko ke arah diabetes. Nah, kemudian ada juga faktor kardiovaskuler disease, ya. Ada hipertensi, ini karena dua-duanya juga biasanya penyebabnya adalah resistensi insulin, ya, untuk diabetes. Kemudian gangguan gula darah, kolonisasi glukosa dan gula darah puasa, atau kedua-duanya, atau metabolic syndrome, ya. Kemudian untuk orang yang gemuk itu biasanya ada gangguan tidur, ya, ngorok, ini gemuk. Atau juga orang lain yang ngorok itu biasanya ada glukosa intolerance, sehingga terjadi OSA. OSA sih obstruksi pada saat tidur, ya, sehingga bisa meninggal akibat ini. Kemudian obat-obat antipsikotik, ya, karena biasanya obat antipsikotik atau pemberian kortikosteroid, ya, ini juga bisa menyebabkan diabetes. Obat-obat antipsikotik ini biasanya pasien terus makannya banyak, sehingga bisa timbul diabetes. Ya, ini etiologinya tadi, obesitas, hidup yang malas, ya, genetik, glukotoxicity, kadar gula darahnya tinggi, terus kebiasaan makannya juga, kemudian free fatty acid ini biasanya menyebabkan gula darah naik, ya. Nah, sekarang yang kalau orang biasa atau orang diabetes itu apa sih yang menyebabkan gula darah naik, ya? Hiperglikemia apa saja? Ini ada 8 organ, ya. Satu usus, ya, dia mengeluarkan incretin atau GLP-1 reseptor agonis, ya. Ini incretin ini cuma pada orang diabetes itu cuma 2-3 menit di dalam darah. Begitu keluar, ya, 2-3 menit sudah dihancurkan oleh DPP-4. Makanya ini ada obat DPP-4 inhibitor, ada juga obat GLP-1 reseptor agonis. Jadi DPP-4 inhibitor menghambat, ya, penghancuran daripada GLP-1, ya, atau langsung GLP-1 reseptor agonis, ya, sintetisnya ini, ya, ini yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Terus ada sel lemak, sel hati, ya, mengeluarkan ini, terjadi lipolisis, ya, ini sel lemak, ya, ini bisa diobati dengan diazolidion, kemudian atau insulin, ya, untuk supaya tidak lipolisis. Kemudian di ginjal, ya,
ini bisa bekerja GLP-1 reseptor agonis, juga bisa SGLT2 inhibitor ya di ginjal. Karena dia mengeluarkan juga, dia balik lagi diabsorpsi. Kemudian di otot, kalau kita salah satu pengobatan dari diabetes itu adalah pemakaian pemakaian energi ya, makanan-makanan glukose oleh otot tanpa atau sedikit sekali insulin ya yang dipakai, sehingga ini salah satu terapi adalah olahraga untuk diabetes. Jadi ototnya bergerak. Kemudian ini di otak ya, ini GLP-1 reseptor agonis juga main. Di sini juga bekerja di otot. Kemudian di ginjal juga bekerja ya. Ini juga untuk menahan rasa lapar dan lain-lain, bisa dengan GLP-1 reseptor agonis. Kemudian di liver ya, ini bermain adalah thiazolindiol, metformin, jadi keluarnya glukose produksi hati, ini bisa dihambat oleh thiazolindiol, metformin, dan GLP-1 reseptor agonis. Kemudian di ini sekresi insulin sulfonylurea di sel beta ini ya, ini bermain di sini, dia memaksa insulin keluar ya, sehingga hiperglikemi bisa turun. Kemudian glukagon glukose produksi hati, ini bisa dihambat juga oleh GLP-1 reseptor agonis, juga di DPP-1 inhibitor ya. Kemudian ini di penurunan, ini juga bisa di sel beta pankreas ya. Ini juga bisa dengan thiazolindiol dan GLP-1 reseptor agonis. Jadi GLP-1 reseptor agonis ini bisa bermain di bermacam organ ya, di pankreas, di sel alfa ya, sel beta juga bermain. Kemudian di liver ya, di liver bermain, di otak juga bermain, menurunkan rasa lapar sehingga makannya sedikit. Kemudian di otot ya, di ginjal juga, yang tidak di sel lemak ya. Jadi hampir semua organ yang menyebabkan meningkatnya gula darah, dia berperan GLP-1 reseptor agonis. Nah, jadi bagaimana penanganan jalannya diabetes tipe 2? Pertama kali kadar insulin postprandial sama puasa itu rendah. Karena apa? Juga disertai dengan insulin resisten. Ya, sehingga gula darahnya naik, gula darah puasa 2 jam naik karena insulin resisten, karena insulinnya rendah. Ya. Terus kemudian insulin resisten itu dia mengurangi meningkatkan kadar insulin karena dia resisten ya. Si pankreas mengeluarkan insulin lebih banyak. Ya, karena dia tidak bisa bekerja, sebelumnya di sini tidak bisa bekerja. Insulin pankreas mengeluarkan lebih banyak ya untuk mengkompensasi itu. Kalau lebih banyak lelah ya, sehingga dia akan menyebabkan disfungsi daripada sel beta. Disfungsi sel beta sehingga gula darah puasa dan 2 jam postprandialnya meningkat ya. Dua-duanya meningkat akibat dari beta sel disfungsi, sama jumlah sel betanya menghasilkan insulin juga turun atau apoptosis ya. Sehingga nanti akibat dua-duanya naik, puasa dan postprandial naik, HbA1c naik. HbA1c naik, terjadi komplikasi daripada diabetes. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Baik. Untuk solusinya ya, untuk manajemen diabetes ya, dulu ya, kita hanya fokus kepada penurunan kadar gula darah saja. Ya, obat-obatan dulu gitu. Jadi obat yang bisa menurunkan gula darah, berikan gulanya turun. Tapi kan tidak hanya turun, ya. Misalnya insulin itu tidak hanya turun, tapi berat badannya naik. Kemudian tensinya juga tinggi, ya. Terus bisa terjadi hipoglikemi. Kemudian fokus untuk obat-obatan diabetes adalah yang bisa mengurangi daripada hipoglikemi, fokusnya ya. Kemudian bisa mengontrol berat badan, tidak naik juga tinggi, juga tidak meningkatkan tekanan darah. Ya, ini. Jadi fokusnya udah berubah, tadinya hanya menurunkan gula darah saja, efek sampingnya hipoglikemi, berat badan naik, dan dia juga naik. Oleh karena diatur supaya ini juga terkontrol ya. Obat-obatan berikutnya adalah untuk obesnya,
untuk tensinya juga untuk kadar gula darahnya. Ya, jangan sampai terjadi hipoglikemi. Ini penting. Ya. Sekarang dari FDA itu minta juga jangan sampai komplikasi ya kardiovaskuler sama renalnya itu jelek kalau diberikan jangka panjang ya, karena obat-obatan jangka panjang ada efek ke jantung sama ginjal. Jadi sekarang kelima-limanya ini baik, kita harus perhatikan jantungnya ya, kardiovaskuler outcome-nya bagaimana, ginjalnya juga jangan sampai makin memberat, berat badannya juga jangan sampai meningkat, kemudian tensinya juga harus jangan sampai menyebabkan tensi naik, juga jangan sampai terjadi hipoglikemi. Jadi sekarang ditambah lagi concernnya terhadap jantung dan ginjal. Nah, jadi obat-obat yang ada ya itu tantangannya adalah gula darahnya masih belum terkontrol dengan baik. Terus OAD ya itu juga bisa menurunkan kadar gula darah, tapi kalau misalnya tidak berhasil ya obat oral, ini glikemi kontrolnya juga tidak bagus. Kemudian obat-obatan juga menyebabkan hipoglikemi. Ini tantangan kita semua. Ya, jadi kalau hipoglikemi bisa kapok orang itu minum obat atau memakai obat itu, ya, sehingga kadar gula darahnya juga akan buruk, ya, baik puasa maupun 2 jam. Kemudian insulin dan OAD ini juga biasanya meningkatkan berat badan, ya, kalau makin lama. Ya, oleh karena itu dipilih obat-obatan yang bisa mengakomodasi semua. Seperti metformin, ya. Ini dia tidak meningkatkan berat badan, risiko hipoglikemi juga bagus, ya. Cuman efek sampingnya ada di laktik asidosis atau di gastrointestinal, mual dan lain-lain, ya. Jangan menurunkan HbA1-nya cukup baik, hampir 1,5%, ya. Berat badannya juga tidak meningkat. Kemudian sulfonylurea, dimepirid atau gibentamid, ini HbA1-nya juga cukup baik ya, tinggi ya. Tapi dia meningkatkan berat badan. Ya. Hipoglikeminya cukup lumayan banyak ya risikonya. Ini efek sampingnya hipoglikemi. Kemudian thiazolidinedion ini juga cukup baik ya. Tapi dia meningkatkan berat badan karena efek cairan udin. Jadi pada CHF dan ada fraktur ya. Jadi hati-hati yang pada CHF yang diberikan obat thiazolidinedion, ya, karena dia reseptif cairan. Kemudian ini obat yang kita bicara adalah GLP-1 reseptor agonis. Dia menurunkan HbA1-nya cukup tinggi ya. Nanti mungkin Remi akan bicarakan ini. Kemudian berat badan bisa turun juga banyak, cukup. Jadi kalau untuk yang gemuk-gemuk juga bagus. Jadi bahkan ada GLP-1 reseptor agonis ini yang ditujukan untuk menurunkan berat badan dengan dosis yang tinggi, ya. Tapi di Indonesia mungkin belum masuk. Terus kemudian risiko hipoglikemia juga kecil sekali, ya. Efek sampingnya ya di gastrointestinal sama di pankreas karena dia sasaran daripada GLP-1 reseptor agonis itu di pankreas, ya, karena meningkatkan produksi insulin juga ini, ya. Gastrointestinalnya mual, ya, dan lain-lain. Kemudian insulin. Ya, insulin ini juga paling tinggi dia menurunkan HbA1c. HbA1c berapa aja turun, ya, dengan insulin. Kemudian ini efek sampingnya berat badan meningkat, ya. Tapi sebetulnya meningkatkan berat badan bukan obat ya, makannya, ya, tinggal ngatur makan. Insulin dan obat-obat lain sebetulnya tidak terlalu banyak, ya. Ini juga menurunkan berat badan juga dengan ngatur makan bisa, ya. Kemudian hipoglikemi, ya, insulin sangat tinggi, ya, dibanding sulfonylurea. Jadi harus hati-hati penggunaannya. Ini efek sampingnya hipoglikemi. DPP-4 inhibitor ini intermediate, ya, untuk A1C-nya dia tidak tidak ada hipoglikemi, ya. Jadi ini efek samping hipoglikemi nggak ada. SGLT2 inhibitor yang bekerja di ginjal ini juga intermediate menurunkan HbA1c. Berat badan bisa turun ya karena cairan yang banyak keluar lewat urin. Ya, karena dia mengeluarkan gula lewat urin. Gula itu mengikat juga air ya sehingga berat badan bisa turun. Kemudian ini hipoglikemi juga rendah. Tapi efek sampingnya ada UTI, ya, dehidrasi, hati-hati.
sama bisa ketoasidosis, ya, dan jangan diberikan pada tipe 1. Nah, kemudian FDA, ya, jadi BPOM-nya Amerika, ya, ini FDA, ini untuk obat-obatan diabetes tipe 2 yang baru itu harus ada safety daripada kardiovaskuler. Jadi dia harus punya penelitian terhadap kardiovaskulernya. Makanya mungkin obat-obat itu lambat dipasarkannya karena harus ada penelitian mengenai kardiovaskuler. Ya, ini secara long term, ya, komplikasi daripada kardiovaskuler itu harus kita perhatikan pada penderita diabetes tipe 2. Ya, ini merupakan hal yang penting untuk sasaran daripada terapi. Kemudian kontrol yang adekuat, ya, untuk diabetes tipe 2 ini akan bisa menurunkan risiko daripada komplikasi kardiovaskuler. Ya, jadi obat-obat yang baru di FDA semenjak 2008 diminta harus ada asesmen terhadap risiko atau komplikasi kardiovaskuler. Ya, jadi ini penting sekali, dan guideline yang baru juga memperhatikan risiko kardiovaskuler. Contohnya EDA yang baru, yaitu kardiovaskuler betul-betul diperhatikan. Jadi ini untuk industri daripada diabetes, risiko kardiovaskuler pada diabetes tipe 2 ini harus diperhatikan betul. Ya, jadi kalau belum ada hasil penelitian mengenai penurunan kardiovaskuler atau tidak meningkatkan risiko kardiovaskuler, baru mungkin diloloskan, ya, oleh FDA. Di Indonesia juga sudah mulai mengaccept guideline ini, ya. Dengan menurunkan HbA1c 1% dari penderita diabetes, ya, maka kardiovaskuler juga akan turun. Peripheral artery disease ini sekitar 43%, ya. Mikrovaskuler, ya, baik ginjal, mata, saraf ini 37%, gagal jantung 19%, infak miokard 16%, hanya 1% HbA1c, ya. Kemudian operasi katarak turun 14%, ya. Kardiovaskuler accident ini sekitar 12%. Jadi turun lumayan banyak, ya, dengan menurunkan 1% saja. Jadi obat-obat yang bisa menurunkan lebih dari 1% tentu lebih baik, ya. Nah, guideline ADA itu memperhatikan, ADA American Diabetes Association-nya dari Amerika, itu memperhatikan mengenai kardiovaskuler. Jadi orang dengan ASCVD, jadi atherosclerosis, ya, cardiovascular disease, ya, ini kalau yang high risk, ya, ini pengobatan pertama dengan GLP-1 receptor agonis. Kalau ini tidak bisa, ya, bisa diganti oleh ini. Misalnya ada gangguan yang lain, ya, ada kontraindikasi, mual, muntah, misalnya itu nggak cocok, dia bisa diberikan ini, SGLT2 inhibitor. Ini yang lini pertamanya, ya. Dia akan memberikan perbaikan pada pasien-pasien dengan establis daripada ASCVD ini, ya. Terus kalau ada CKD, ya, ini kalau ada cardiovascular event-nya, ya, risikonya kita pilih adalah GLP-1 receptor agonis atau SGLT2 inhibitor. Kemudian ada albuminuri, ya, kita bisa berikan SGLT2 inhibitor. Kalau dengan CKD dengan albuminuri kita berikan ini. Atau kalau nggak bisa dengan GLP-1 receptor agonis. Jadi ini yang pertama, ya. Kemudian kalau belum berhasil lagi kita tambah. Nah, untuk yang HF, ya, itu diberikan SGLT2 inhibitor. Kalau yang gagal jantung, ya, ini SGLT2 inhibitor sebagai pilihan pertama. Kalau nggak bisa nanti baru digabung dengan insulin dan lain-lain. Kalau ini dengan ini tidak mempan, ya, obat-obat ini bisa kita gabung dengan obat lain, tapi pilihan pertamanya adalah ini. Nah, kemudian EDA yang dirawat, ya, ini berikan untuk pasien-pasien yang dirawat, ini untuk menurunkan HbA1c, kita berikan GLP-1 receptor agonis sebelum insulin, ya, bisa diberikan, ya, terutama kalau mempunyai
kardiovaskuler, risiko kardiovaskuler ya, kemudian membutuhkan tambahan untuk menurunkan HbA1c, juga membutuhkan penurunan berat badan. Jadi secara injeksi diberikan GLP-1 reseptor agonis ya untuk pasien, terutama yang mendapat insulin bisa digabung ya. Jadi ini bahkan insulin basal digabung dengan GLP-1 reseptor agonis sudah dipasarkan juga di Indonesia ya. Jadi ini bisa digabung GLP-1 reseptor agonis ini kalau misalnya belum tercapai bisa digabung juga dengan insulin basal. Kemudian bisa kalau belum tercapai target tadi insulin basal bisa ditambahkan pada pasien ini. Ya. Ini guideline dari AACE ya. Ya ini kalau pasien yang tidak mendapat obat, belum mendapat obat diabetes ya, dia punya ASCVD atau tinggi resiko daripada kardiovaskuler. Kalau ini ada, ditambahkan dengan SGLT2 inhibitor atau GLP-1 reseptor agonis. Ya, kalau tidak ada ini, ya pasien yang belum diabetes, yang belum mendapat obat, tidak ada ASCVD atau kardiovaskuler, kita berikan bisa metformin. Ya, ini dari Asosiasi Kardiovaskuler Amerika ya. Ini kalau masih belum tercapai target, ya bisa digabung. Ini bisa ditambahkan metformin atau ini bisa ditambahkan dengan DPP-4 inhibitor atau GLP-1 reseptor agonis atau SGLT2 ya atau thiazolidinedione ya. Jadi ini kalau tidak ada yang metformin, kalau tidak ada ASCVD. Sedangkan untuk yang diabetes tipe 2 yang sudah mendapat metformin, bila ada ASCVD kita berikan SGLT2 inhibitor atau GLP-1 reseptor agonis. Kalau yang tidak ada, ya dengan metformin yang tidak ada ASCVD, ya diteruskan saja. Kalau belum berhasil, baru kita tambahkan seperti ini tadi, ya bisa ke arah SGLT2 atau DPP-4 atau thiazolidinedione atau sulfonylurea. Tinggal mana yang tersedia dan bisa digabungkan dan tidak ada kontraindikasi. Jadi karena obat-obat ini ada kontraindikasi jangan diberikan, ya. Jadi ini yang baru. Ini yang dari sama ya. Ini jadi tadi, ini yang dari ini juga ya, dari ACE juga. Jadi ada pertama kali kita berikan kalau HbA1c di atas 6,5 diet ya. Kalau diet kemudian digabung dengan olahraga atau latihan fisik ya. Kemudian terapi bisa kita berikan ya. Kalau misalnya HbA1c masih di atas 6,5, terapi bisa diberikan ya. Kalau ada yang agresif ya. Kemudian ini bisa diberikan juga metformin. Ya, ini bisa yang agresif kalau ini kita berikan. Kalau HbA1c di bawah 7 dengan terapi lain tidak berhasil, terus kita gabung dengan obat-obat lain. Bisa GLP-1 reseptor agonis ya. Jadi GLP-1 reseptor agonis ini bisa diberikan sebagai lini pertama juga sebetulnya. Ya, kalau obat-obatan ada kontraindikasi atau ada ASCVD. Ya, jadi ini penting. Kalau ada ASCVD, kita bisa SGLT inhibitor atau GLP-1 reseptor agonis. Mohon maaf dokter bahwa waktunya 5 menit lagi. Ya, terima kasih Dr. Bina. Ini menurut dari Kodeki ya. Jadi kalau ada lifestyle terapi ya, lifestyle ini makan sama physical aktivitas fisik ya. Ini kita bisa berikan first line-nya adalah metformin. Metformin bila GFR di bawah 45 kita turunkan ya dosisnya. Kalau di bawah 30 kita stop. Kalau dialisis juga kita stop ya. Kalau sudah sampai CKD stage 5. Kemudian SGLT2 inhibitor bisa diberikan kalau gagal ginjal atau GFR-nya di bawah 30. Ya. Tidak diberikan di bawah 30 tidak diberikan. Kalau kalau dialisis kita stop ya SGLT2 inhibitor. Jadi diberikan bisa sampai 30 ya paling rendah. Kemudian GLP-1 reseptor agonis kalau ini ditambahkan bisa ditambahkan ya. Juga kalau belum berhasil ya
kita tambahkan DPP-4 inhibitor atau sulfonylurea, insulin, thiazolidinedione, atau alpha-glucosilase inhibitor ya untuk yang gangguan ginjal. Baik, dan ini KDIGO merekomendasikan GLP-1 reseptor agonis pada penderita diabetes tipe 2 yang CKD dan belum mencapai target dengan metformin ya. Tapi biasanya kalau sudah ada gangguan ginjal, metformin jangan ya. Nah, ini guideline lagi dari KDIGO ya. Ini yang menurunkan glukosa secara potensial di GLP-1 reseptor agonis ya, dianjurkan ini sebagai lini pertama atau SGLT2 ya. Ini kalau punya ini high risk ICVD, gagal jantung, dibutuhkan penurunan berat badan atau mencegah hipoglikemi ya. Ini macam-macam GLP-1 reseptor agonis, dulaglutide, exenatide ya. Liraglutide nanti mungkin obat-obat ini akan dibandingkan oleh dokter Hemi ya, bagaimana keadaannya dan bagaimana menurunkan HbA1c-nya ya. Ini pemakaiannya pada GFR yang bagaimana, ini bisa kita lihat di sini. Jadi terutama yang di atas daripada 15 mili ya, kalau di bawah itu jangan diberikan. Kemudian kebutuhannya ya, ini mungkin sama dengan dari KDIGO, sama dengan EDA yang sebelah kanan ya, guideline yang sebelah kanan. Jadi kalau ada heart failure ya, yang bagus adalah GLP-1 reseptor agonis ya, jangan sampai diberikan daripada thiazolidinedione. Kemudian high risk ICVD, GLP-1 reseptor agonis. Yang membutuhkan gula darah turun yang kuat, GLP-1 reseptor agonis atau insulin ya. Kemudian yang mencegah hipoglikemi, jangan sampai hipoglikemi ya, pasien karakteristiknya dia jangan sampai hipoglikemi, GLP-1 reseptor agonis diberikan atau DPP-1 inhibitor. Kemudian yang nggak mau injeksi diberikan DPP-4 inhibitor atau thiazolidinedione atau sulfonylurea ya. Kemudian yang pengen berat badannya turun, GLP-1 reseptor agonis. Kemudian yang harganya murah, biaya murah ya, kita bisa berikan sulfonylurea, thiazolidinedione atau alpha-glucosilase inhibitor. Sedangkan yang EGFR di bawah 15, DPP-4 inhibitor atau insulin atau thiazolidinedione ya. Obat-obat pilihannya adalah sebelah kanan, tergantung daripada karakteristik daripada pasien. Kalau ini yang dari Perkeni ya, mungkin teman-teman udah hafal ya. Kalau HbA1c di bawah 7,5, kita berikan metformin. Boleh metformin, boleh sulfonylurea, boleh alpha-glucosilase inhibitor, obat oral, ya, atau GLP-1 reseptor agonis. Boleh diberikan sebagai yang lini pertama. Kalau di atas 7,5, ya, bisa kita berikan digabung, kombinasi dua obat yang tadi. Ya, digabung bisa di sini. Jadi GLP-1 reseptor agonis bisa. Kemudian kombinasi 3 obat kalau belum berhasil juga ya. HbA1c belum turun, bisa obat-obat 3 macam obat juga bisa dengan GLP-1 reseptor agonis. Tapi kalau di atas 9 dan masih belum bisa berhasil turun, kita berikan insulin yang jelas ya. Insulin, kalau belum berhasil insulin tambah basal ditambah intensifikasi itu insulin aksi cepat. Ya. Jadi untuk basal dan bolus. Baik, ini sebagai summary, diabetes adalah global ya masalah di kita, terutama dengan terapinya, di mana yang bisa menurunkan kadar gula darah, ya, menurunkan berat badan, kemudian hipoglikemi, dan ini bisa mengurangi klinikal inersia. Ya, jadi 2-3 kali penderita diabetes itu bisa mengalami masalah kardiovaskuler ya dibandingkan dengan pasien yang tanpa diabetes. Dan juga FDA minta kardiovaskuler adalah merupakan hal yang harus diperhatikan ya untuk obat-obat yang baru ya. Terus ini yang kalau orang risiko ICVD
GLP-1 reseptor agonis atau SGLT2 inhibitor merupakan obat yang diutamakan. GLP-1 reseptor agonis bisa menurunkan HbA1c dengan baik, menurunkan berat badan juga cukup besar, hipoglikemi sangat kecil sekali, ya, hampir dibilang tidak ada risiko hipoglikemi, juga kardiovaskuler juga akan turun lebih baik, dan dia tidak meningkatkan risiko kardiovaskuler, bahkan menurunkan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Bowo atas materinya yang sangat menarik. Ternyata untuk tata